okay though. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie, no. I'm the one, yeah, I'm the one. Early morning in the dawn, know you wanna ride now. I'm the one, yeah, I'm the one, yeah. Hear you sick of all the... Halo everyone, selamat pagi. Salam Bu, selamat pagi. Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Ya, sudah siap nampaknya supaya mau belajar di pagi hari ini. Baik, sebelum kita belajar, Ibu mau satu orang membawakan kita di dalam doa kita. Ada yang bersedia? Saya Bu. Oke, baik. Silakan. Biar kita semuanya tambah semangat, Ibu mau mengajak kita semua bernyanyi. Biar Ibu dan teman kalian langsung yang memimpin lagunya, Ibu mau kita semua bernyanyi dengan judul lagu kita pada pagi hari ini, yaitu tentang masa depan sungguh ada. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Sudah bernyanyi, juga sudah berdoa, mohon kesempatannya untuk belajar. Selanjutnya Ibu mau melakukan absensi. Silakan sekretaris absennya biar Ibu cek. Terima kasih. Semua hadir ya? Yang gua hadir itu berapa orang kita ini? 25 orang ya? Semua hadir ya? 30. Oke. Silakan saja. Oke. Ibu senang hari ini karena semuanya hadir. Kita mau belajar hari ini. Ada yang sudah tahu apa tema pembelajaran kita hari ini? Tidak tahu.
Karena kita masih pertemuan yang pertama. Semua pakai sekarang juga. Kita kan hari ini belajar di bab 1 tentang Allah pemberi hidup manusia. Nah, Ibu mau bertanya pada kalian. Ibu punya pertanyaan buat kalian. Ini menurut kalian aja ya. Ibu mau tahu seperti apa sih menurut kalian. Tadi apa tema kita, Lastri? Allah pembaru hidup manusia. Dan kalian di bawah buku paketnya ya. Nah, apa sih itu memperbarui hidup? Ada yang tahu? Silakan ke kanan. Memperbarui hidup. Silakan berdiri. Ya, silakan saudara dengar. Apa sih itu memperbarui hidup? Memperbarui hidup adalah mengisahkan dirinya atau kehidupannya itu. Memperbarui kehidupannya seperti itu. Boleh? Ada lagi? Cukup? Nah, seperti yang kita dengar, memperbarui itu memperbarui kehidupannya. Pertanyaan kedua, mengapa sih Allah itu disebut penentu jalan hidup manusia? Silakan anak-anak yang tahu. Oke, silakan yang kedua. Dengar ya, anak-anak ibu, mengapa Allah disebut penentu jalan hidup manusia? Silakan. Agar manusia itu menuju jalan kebenarannya dan tidak menuju jalan yang tersesat. Nah, agar manusia itu tidak tersesat, itu intinya. Nah, baik. Agar manusia tidak tersesat, oke. Baik, Ibu akan menjelaskan. Pelajaran ini membahas tentang Allah memperbarui hidup manusia sesuai dengan tema kita di bab 1. Pelajaran ini membahas tentang Allah memperbarui hidup manusia dan dunia. Pelajaran ini menjelaskan bahwa hidup manusia tidak selalu berjalan sebagaimana apa yang direncanakannya. Ketika banyak kejadian dalam hidup kita tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan doa-doa kita dan rencana kita, impian kita, atau dan lainnya. Apakah itu pertanda Allah meninggalkan kita? Tidak. Berarti Allah meskipun seperti itu kita harus tetap ada bersama kita, seperti itu. Nah, banyak orang bersikap pragmatis atau cepat mengambil keputusan seperti itu, cemas seperti itu. Sebagai peluang untuk maju dan berjuang lebih keras lagi mereka, tetapi mereka itu ingin maju, ingin berjuang, tapi mereka itu mudah putus asa setelah mengalami keterpurukan dan kejatuhan dari harapan mereka ke harapan mereka yang tidak sempurna dengan rencana mereka seperti itu. Nah, dan di sini Ibu mau katakan bahwasannya kita harus mempunyai langkah-langkah perubahan. Langkah-langkah perubahan seperti apa itu? Nah, yang pertama itu adalah berani menghadapi hidup. Berani menghadapi hidup. Setelah selesai SD, kita kemana sekarang? Kalian duduk di kelas berapa sekarang? SMP kelas 1. Mungkin ada yang kaget kan dari SD tiba-tiba ke SMP, dari memakai seragam putih merah menjadi seragam putih biru. Ada yang kaget enggak? Ada yang kaget enggak? Atau ada yang siap enggak? Biasa aja, wah berarti sudah siap dong, ya kan? Berani mengambil keputusan yang hebat gitu, berani melangkah menghadapi hidup. Nah, setelah selesai SD dan masuk SMP, apa yang akan dilakukan untuk sekolah baru dan teman-teman yang baru, kegiatan ekstrakurikuler apa ya kira-kira yang diambil di SMP ini? Apakah semuanya sudah memikirkan itu? Di sini ada ekstrakurikuler olahraga, ada ekstrakurikuler menari, apakah semua sudah memikirkan itu? Kalau kalian telah berani mengambil keputusan seperti itu, berarti kalian berani menghadapi hidup, berani melangkah selama lebih maju di depan kalian. Nah, tetapi di sini banyak yang kehilangan arah, kehilangan arah seperti apa itu ya? Nah, banyak orang kehilangan arah hidup, kehilangan
kehilangan tujuan hidup, kehilangan semangat hidup, ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi dalam hidupnya, apalagi kalian para remaja SMP. Nah, bagaimana mungkin sanggup menghadapi semua itu? Atau seseorang telah menjadi juara kelas sekian lama, lalu kedudukannya digeser oleh seorang teman. Nah, mungkin selama yang selesai selalu juara 1. Pas kelas 5, mungkin dengan kelas 6. Tetapi setelah mau beranjak ke SMP, tiba-tiba ranking itu turun. Nah, di situ dia mungkin mengalami keputusasaan sehingga ia kadang putus asa dan kadang tidak bisa diduga dia tidak mau melanjutkan sekolahnya atau tidak mau melanjutkan sekolah ke SMP ini. Tetapi tidak seperti itu, Tuhan tetap menolong dia, iya kan? Nah, untuk menghadapi persoalan memang tidak mudah, tapi kita harus selalu berusaha meminta kekuatan daripada Tuhan. Apalagi kita remaja, apalagi kalian selaku remaja SMP yang masih dikatakan labil, tapi percayalah Tuhan selalu ada bersama kalian. Jadi jangan takut, jangan merasa hidup paling terpuruk jika ada satu masalah yang tidak bisa diselesaikan. Oke? Nah, yang kedua itu seperti apa? Yang kedua itu adalah bersikap terbuka, bersikap yang lembut, baik hati terhadap diri sendiri. Bagaimana sih maksudnya? Memiliki hati dan pikiran terbuka, maka seseorang akan benar-benar membiarkan pengalaman baru masuk ke dalam hidupnya. Banyak orang menolak perubahan karena mereka lebih merasa nyaman dengan apa yang sudah ada pada mereka. Mereka akan merasa terganggu jika ada hal yang berubah. Karena hidup itu dinamis dan selalu bergerak ke depan. Nah, hidup itu untuk anak-anak ibu. Kalian harus pegang prinsip bahwasannya hidup itu adalah harus selalu bergerak ke depan, selalu lebih maju. Ibu mau kita semua membuka kita semua bawa kita, cuma satu orang yang membawa kita. Nah, oke, ibu akan membacakan sesuai dengan yang ada di buku paket, yaitu kitab Yeremia 29 ayat ke-11 berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu di hari depan yang penuh harapan. Wah, Tuhan memberikan masa muda kita dengan penuh harapan. Hidup kita dipegang oleh Tuhan, hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan akan selalu memperbarui hidup kita, terutama untuk kita para remaja SMP. Oke? Nah, kita telah membahas tentang manusia berencana tapi Allah penentu hidup. Nah, di ayat ini jelas dikatakan bahwasanya itu kita selalu punya rencana yang kita rencana itu banyak, tetapi yang menentukan itu semua adalah Tuhan. Nah, sekian setelah dari penjelasan ini, adakah yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Semuanya sudah jelas? Nah, Ibu mau menampilkan sebuah video. Video ini adalah video tentang Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya, tetapi Tuhan jadikan ia indah sesuai dengan rencana Allah. Mari kita saksikan bersama-sama video ini. Ayah, aku suka jubah barunya. Ayah sayang padamu, Yusuf, lebih dari sekedar yang dapat diungkapkan. Aku harus tunjukkan pada kakak hadiah ini. Dan kamu, Binyamin, jangan habiskan buah ara ini. Sisakan untuk kakak ya. Lihatlah hadiah ayah ini, Kak. Ayah beri dia hadiah lagi. Lewi, Yehuda, mau apa kalian? Kalian menakutkan. Hentikan. Ayah memberi. Tidak perlu takut. Kami hanya ingin coba jubah barumu. Hei, mari.
Kembalikan. Jangan, ya udah. Jangan kembalikan dia. Cebula, hentikan dia. Simeon, tolong dia. Hentikan. Jangan. Ada yang mau coba jubah baru ini? Nah, kita sudah menonton film tentang Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya tetapi Tuhan yang benar-benar mencari mereka. Nah, setelah menonton video tadi, adakah yang bisa tahu sepintas bagaimana video itu, bagaimana sih kisah itu? Silakan. Oke, silakan maju ke depan. Seperti apa? Kan dulu kan teman-teman ada saudaranya si Yusuf mau menjatuhkan si Yusuf, tapi Tuhan tidak membiarkan Yusuf terjadi apa-apa pada kehidupan Yusuf atau menjadi Yusuf gitu teman-teman. Nah, tenang dulu, Rasti. Nah, benar sekali. Meskipun saudara-saudara Yusuf ingin membuang Yusuf, tetapi Allah tetap memegang kendali hidup Yusuf. Allah tidak membiarkan rencana jahat saudara-saudaranya berhasil. Tuhan menggagalkan rencana jahat saudara-saudaranya. Kita sudah tahu tentang video ini. Nah, sekarang ibu mau kalian mengungkapkan rasa syukur kalian atau membuat harapan kalian kepada Tuhan melalui kreativitas. Nah, misalnya ibu mau kalian membuat kreativitas berupa harapan. Kalian semua punya harapan kan? Kalian membuat harapan itu dengan tujuannya bahwasanya kalian itu menyerahkannya itu pada Tuhan, banyak harapan kalian dan rencana Tuhan. Tapi kalian harus percaya bahwa Tuhan yang akan menggenapi rencana kalian itu. Nah, ibu mau membagi kertas. Ibu mau nanti di kertas ini kalian membuat sebuah gambar pohon lalu menyertakan harapan-harapan kalian nanti dikumpul sama ibu. Oke? Silakan. Nah, oke. Ibu tunggu 10 menit, oke? Kalian menuliskan harapan kalian dengan gambar pohon. Kenapa harus pohon? Karena harapan kita itu tinggi. Tapi harapan kita itu, pohon harapan kita itu kita serahkan dalam tangan Tuhan. Nah, silakan kalian membuat harapan ini, harapan tentang masa depan kalian itu mau menjadi seperti apa gitu. Sudah siap? Silakan bawa kepada ibu. Ayo, doanya. Boleh ibu lihat atau mau dibacakan? Dua aja boleh. Silakan. Teman-teman, aku menjadi seorang guru yang baik, jadi seorang guru yang teladan. Guru yang baik. Oke, kita Lasri mau menjadi guru yang baik. Nah, ibu senang sekali kalian sangat kreatif membuat harapan-harapan kalian dalam gambar pohon itu. Nah, anak-anak ibu, setelah kalian membuat harapan, setelah kalian membuat karya kalian untuk pengharapan itu, nah, ibu mau nanti harapan itu kalian tempellah di pintu kamar kalian atau di meja belajar kalian. Jangan lupa harapan itu didoakan, oke? Karena kita hanya bisa berencana, tapi kita menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Nah, kita mendengarkan materi kita hari ini, kita juga telah melihat video, kita juga telah membuat pohon pengharapan kita untuk Tuhan berkati, lalu kita mendoakan harapan-harapan itu. Nah, adakah dari kalian yang mau ditanyakan tentang materi ini? Silakan, sama. Sudah jelas semuanya? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah jelas, anak-anak ini semua, kita tadi
ini, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah refleksi bagi kita, manusia itu membutuhkan pembaruan hidup supaya dapat menikmati persekutuan yang benar dengan Allah dan sesama. Untuk itu orang beriman harus tetap memiliki pengharapan dalam hidup, seperti harapan yang sudah kita buat tadi, harapan untuk di masa depan kita. Nah, bahwa kasih Allah bagi manusia tidak terbatas. Untuk itu orang beriman harus tetap memiliki pengharapan dalam hidup, bahwa kasih Allah bagi orang tidak terbatas, menjadikan manusia memiliki pengharapan untuk hidup baru dan harmoni dengan Tuhan, dengan sesama ciptaannya. Nah, bagaimana seorang manusia yang telah berubah dalam hidup di hadapan Allah? Antara lain, mengubah cara berpikir negatif menjadi berpikir positif. Yang anak-anak ibu yang tadi suka khawatir atau merasa dirinya belum siap untuk duduk di bangku SMP, mulai dari sekarang harus percaya kepada Tuhan, harus percaya bahwa ini adalah semua rencana Tuhan. Nah, mengubah cara berpikir negatif menjadi berpikir positif ini mengubah semua sifat buruk yang ada dalam diri kita menjadi sifat baik. Bertanggung jawab sebagai pembaru berarti ia mengambil inisiatif untuk mendatangi manusia dan memperbaruinya. Oleh karena itu orang beriman hendaknya memiliki keyakinan bahwa selalu ada kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik, bahwa masa depan selalu ada diberikan orang percaya yang bekerja keras dan setiap iman kepadanya. Nah, tidak ada harapanmu yang sia-sia. Jangan berkecil hati meskipun kau selalu jatuh dalam kecemasan. Jangan berkecil hati. Allah tetap setia memperbarui hidup kalian yang aku. Amin. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudah mendengarkan semua pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya itu dipersiapkan ya anak. Semua besok harus wajib membawa buku paket dan Alkitabnya setiap ada pelajaran agama Kristen. Nah, sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Di pelajaran selanjutnya kita akan belajar hidup manusia dalam pemeliharaan alam. Hidup manusia dalam pemeliharaan alam. Nah, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita mau berdoa. Ibu yang akan membawa doanya. Oke, baik, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami telah selesai belajar. Bab 1 kami adalah pertemuan pertama kami, di mana kami percaya Tuhan bahwa adalah Allah pembaru hidup kami manusia. Kami anak-anak remaja yang masih SMP di tempat ini Bapak, menaruh setiap harapan kami kepada Tuhan. Begitu juga dengan pengharapan yang telah kami buat, kiranya Tuhan yang menghendaki setiap rencana kami, kiranya Bapak membawa itu ke dalam tangan kasihan. Kami percaya rencana Tuhan yang terbaik bagi kami, anak-anak remaja SMP yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Dalam namamu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Baik, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini.